بسم الله الرحمن الرحيم. Kaidah jar wa ta'dil, tiga syarat yang menjadi kesepakatan para ulama hadis. Nah, namun ada masalah lain ya Thalib, ya Ikhwah ya, ada masalah lain terkait dengan hafalan ini, ya. Masalahnya itu yaitu terkait dengan hukmu riwayah man urifa bit tasahul au bit talqin au biqaulit talqin au kasratis sahwi. Hukum meriwayatkan hadis. Hukum meriwayatkan hadis ya, ini dari tiga kasus ini. Pertama dari seseorang yang dikenal tasahul, suka bermudah-mudahan ya, artinya menerima begitu saja tanpa mengoreksi hafalan seseorang gitu ya. Atau biqabuli talqin, atau dia meriwayatkan hadisnya itu tidak lewat dia menghafal gitu, tapi dia lewat ditalkinkan. Apa talkinkan itu ya, ikhwah? Hmm? Apa nak mana? Di Dikte. didiktekan gitu ya. Jadi dia bukan menghafal, bukan menghafal langsung dari mulut sang dari mulut sang rawi yang dia terima hadisnya, tapi dengan didiktekan. Dia nggak menghafal itu ya, cuma dikte Nah, ya aja gitu Allah. ya. Nah, itu namanya disebut dengan talqin. Atau kasratu sahwi, meriwayatkan hadis dari seorang rawi yang dikenal suka lalai, suka sering lupa ya. Nah, ini apa hukumnya? Ada tiga nih ya. Apa kata Syetohan? La tuqbal riwayah man urifa bitasahuli fi sama'ihi au isma'ih. Tidak diterima periwayatan hadis ya dari orang yang dikenal bermudah-mudahan di dalam mendengar suatu riwayat atau memperdengarkan kepada orang lain. Artinya mudah menerima apa namanya rawi-rawi yang bermasalah gitu ya, atau mudah menyampaikan kepada orang-orang yang juga bermasalah ya. Kaman la yubali bin naumi waqtas sima. Nah, ini termasuk kalian nih. Termasuk tidak diterima periwayatan hadis ya oleh seorang tolibul hadis yang suka ketahuan tidur ketika masa-masa periwayatan hadis. Nah, dia. Nah, jadi yang ketahuan suka ngantuk-ngantuk. Nah, ini kan nanti ada temennya nih ngasih kesaksian. Misalnya gini, saya ingin mendengar hadis nih dari si fulan. Saya ingin meriwayatkan hadis dari si fulan gitu kan. Nah, ketika kemudian orang itu mendengar, oh si fulan itu ya, si fulan itu ya. Oh ini fulan ini teman saya nih. Kalau di kelas suka ngantuk kan, suka tiduran dia. Nah, itu nggak diterima riwayat hadis seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kalian nanti misalnya waktu ujian, kok ada yang suka tidur nilainya bagus. Nah, itu tinggal dikasih tahu ke ustadznya ya. Nah, itu biar dapat apa satu penilaian khusus ya. Karena rupanya dalam periwayatan hadis ya yang suka tertidur ketika di majelis samaul hadis, ketika di majelis periwayatan hadis itu tidak diterima periwayatan hadisnya ya. Au yuhaddisu min aslin ghairi muqabil. Au yuhadditsu min aslin ghairi muqabil. Atau dia meriwayatkan hadis dari sumber ya yang itu tidak ada semacam apa istilahnya tuh ghairu muqabil tuh tidak ada semacam apa ya bahasa ghairu muqabil tuh kayak ijab qabul gitu. Apa bahasa terjemahan ghairu Serah muqabil? terima. Serah terima hadis gitu ya. Misalnya gini, ada orang datang ke pasar ya, ada orang datang ke pasar, gitu kan. Nah di pasar itu rupa atau misalnya ada orang datang ke masjid lah, nggak usah pasar ya, masjid itu, atau di pasar lah, betul di pasar ya, di mana banyak orang yang itu nggak jelas kan apa namanya kondisinya. Tiba-tiba ada seseorang menyampaikan suatu hadis, dia curi-curi dengar gitu kan. Nah itu namanya ghairu muqabil. Artinya tidak ada kalimat saya terima hadis dari si fulan, lalu saya sampaikan hadis dari si fulan, itu tidak menyebut itu gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan ghairu muqabil ya. Betul, tidak ada serah terima hadis antara syekh dan tolibul hadisnya. Nah, maka untuk hadis-hadis yang kayak gini yang biasanya disebut dengan mu'an'an gitu ya, hadis dari gitu, bukan dengan kalimat haddatsana haddatsana. Ya. Ini sudah mungkin kalian udah atau belum diambil ya tentang thariqah tahammul ya. Cara bagaimana meriwayatkan hadis. Kita belum ngambil ya. Cara bagaimana meriwayatkan hadis itu nanti ada sekitar berapa? Ada 8 apa 9 itu ya. Banyak metode dalam pengambilan hadis. Nah, kalau ini dia ghairu muqabil ya, tidak ada serah terima hadis, maka tidak diterima periwayatannya. Taib, yang kedua nih terkait dengan talqin ya. Wala tuqbal riwayatu man urifa biqabulit talqini fil hadis. Begitu juga tidak diterima periwayatan hadis seorang rawi yang dikenal suka didikte. Ya, ditalkin ya, bukan dia menerima hadis dari seorang syekh, tapi didiktekan saja. Bi an yulaqqana bi an yulaqqana syai' atau yulaqqina syai' ya. Seperti ketika dia ditalkinkan kepadanya suatu riwayat, fayuhaddisu bihi min ghairi an ya'lam annahu min hadithi. Lalu dia menyampaikan hadis tersebut tanpa dia mengetahui bahwa itu adalah suatu hadis. Artinya dia mendengar begitu saja dikiranya hadis, padahal bukan hadis. Atau dia menyampaikan sesuatu yang dikiranya bukan hadis, tapi rupanya
hadis gitu ya. Jadi dia tidak bisa memilah antara hadis atau bukan. Intinya apa yang ditalkinkan ke telinganya dia sampaikan ke orang lain begitu saja tanpa memilah-milah apakah itu hadis atau bukan. Nah, ini tidak diterima rawi yang seperti ini ya, rawi yang seperti ini. Jadi rawi yang tidak punya selektif ya, tidak seleksi terhadap apa yang dia dengar. Apalagi apalagi kan ya ikhwas sekalian Nabi sendiri pernah mengatakan ya, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa kullama sami'a. Ya, sudah cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendusta. Kalau apa? Dia suka menyebutkan apapun yang dia dengar tanpa difilter, tanpa disaring gitu ya. Pokoknya apa aja yang dia dengar sampaikan ke orang lain gitu ya. Nah, Nabi katakan walaupun informasinya benar itu sudah masuk kategori sang pendusta. Artinya ya ikhwah, pelajaran pentingnya adalah kita kalau mendapatkan informasi itu nggak ujuk-ujuk semuanya langsung kita sampaikan begitu saja. Walaupun informasinya benar, tetap harus kita pertimbangkan apa kira-kira akibat yang akan muncul dari apa yang kita sampaikan. Ya, apalagi kalau itu isinya ghibah, apalagi itu isinya adalah apa fitnah dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi walaupun benar faktanya pun kita harus mempertimbangkan akibat yang terjadi ketika kita menyampaikan hal tersebut. Maka begitu juga dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu lebih harus kita perhatikan. Baik, dan yang terakhir ya, kasratus sahwi ya, rawi yang sangat sering lupa. Wala tuqbal riwayah man urifa bi kasratis sahwi fi riwayatihi. Dan juga tidak diterima periwayatan hadis man urifa ya dari seorang rawi yang dikenal bi kasratis sahwi, dikenal sangat sering lupa. Sahwi itu sering lupa ya. Makanya ada namanya sujud sujud sahwi ya. Sujud karena sebab kita lupa rokaat ataupun lupa rukun dan semacamnya. Fi riwayati. Maka ini kalau ada rawi yang sering dikenal lupa, pelupa gitu ya. Nah, naruh kunci nggak tahu di mana gitu ya. Naruh kunci motor tahu di mana gitu atau naruh kacamata rupanya di kepala dicari-cari nggak ketemu gitu ya. Nah, maka orang yang kayak gini periwayatan hadisnya ditolak ya. Intinya sih tiga kasus ini tadi ya, bisa kita katakan ini Syekh Tohan tidak menyebutkan adanya pandangan kedua ya. Tidak menyebutkan pandangan yang kedua. Jadi mengisyaratkan bahwa dalam tiga kasus ini seakan ulama hadis semuanya sepakat riwayat-riwayat dari orang-orang yang seperti ini dari sisi hafalannya bermasalah dan tidak diterima. Ya.